Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Retno Sundari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bahasanya mengenai topik kedua. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama ada Wahyu Nur Agung Meninggal, kemudian ada saya Retno Sundari, ada Kamilia Ulfa, Farid Maulana, Muhammad Abid Arafi, dan Ardo Ardiansyah. Nah, pada topik kedua ini kami akan membahas mengenai pengaruh pemberian dosis pupuk N dari berbagai dosis terhadap hasil gabah padi varietas IR64 dengan rancangan kelompok lengkap teraca. Hasilnya disajikan dalam tabel pada layar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pola hubungan antara pemupukan N dengan hasil gabah secara linear, kuadratik, kubik, atau kuartik. Nah, di sini merupakan hasil perhitungan Malisa. Nah, ini merupakan data siap olah. Di sini listing yang digunakan linear itu berupa pupuk, kuadratik berupa linear pangkat 2, kubik berupa linear pangkat 3, dan kuartik berupa linear pangkat 4. Setelah dilakukan perhitungan, kita melihat nilai F-nya. Nah, di sini menunjukkan bahwa dapat kita lihat pada F value. Nah, ini secara linear dan kuadratik. Kita lihat bahwa nilai F value-nya lebih besar daripada F tabel, yang artinya secara linear dan kuadratik penambahan pupuk, pemberian dosis pupuk berpengaruh nyata. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan lagi. Ini merupakan data siap olah. Setelah lakukan perhitungan, didapatkan seperti ini, intercept sebesar 4,372619048, linear 0,039038690, dan kuadratik berupa min 0,000150670. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan grafik hubungan antara pemupukan N dengan hasil gabah. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat bahwa penambahan dosis pupuk N memberikan hasil yang positif, yang artinya menambah hasil gabah sampai pada titik optimum. Tapi setelah melewati titik optimum, hasil gabahnya mengalami penurunan. Nah, dari hitungan SAS tadi kita dapat persamaannya ini Y sama dengan 4,373 ditambah 0,039X dikurang 0,0015 X kuadrat untuk wilayah antara 0 kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan 200. Nah, selanjutnya mengenai dosis pupuk N yang menghasilkan gabah mencapai titik maksimum. Nah, untuk mencapai hasil optimum, di sini kita dapat melakukan penurunan pada persamaan Y. Setelah lakukan penurunan, kita dapatkan bahwa X atau dosis pupuk yang optimum itu sebesar 130 kg per hektar, yang artinya dosis pupuk pada hasil gabah maksimum ini berada di luar dari dosis titik percobaan. Nah, masukkan besarnya dosis, dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa hasil gabah sebesar 6,90 ton per hektar. Nah, selanjutnya bagaimana bila pemupukan ditambahkan dosisnya menjadi 210 kg per hektar. Nah, hasil gabah yang dihasilkan jika diberi penambahan pupuk N sebesar 210 kg per hektar ini dapat kita masukkan ke persamaan. N sebesar 210 kg per hektar dengan persamaan tadi Y sama dengan 4,373 ditambah 0,039, X masukkan angka dosis 210, kemudian kurang 0,0015, masukkan X 210 kuadrat. Nah, kemudian didapatkan hasil gabah atau Y sebesar 5,948 ton per hektar, yang artinya hasil gabahnya tidak sebesar hasil gabah pada dosis 30 atau hasil yang maksimum. Nah, hasil analisis pada hasil yang muncul dalam SAS menurut respon linear dan kuadratik itu berpengaruh nyata, sementara respon secara
kubik dan kuartik itu tidak nyata, yang artinya tidak berpengaruh terhadap hasil gabah. Nah, selanjutnya penambahan dosis paling optimum terjadi pada dosis pupuk mencapai 130 kg per hektar dengan hasil gabah mencapai 6,908 ton per hektar. Pengurangan atau penambahan pupuk dari dosis optimum dapat menyebabkan hasil gabah tidak optimum. Nah, selanjutnya ini akan ditampilkan logsheet kegiatan diskusi. Di sini kami melakukan diskusi pada mengerjakan dimulai dari tanggal 18 Desember, ini berupa review materi dan demostas, seluruh anggota kelompok berpartisipasi. Kemudian hari Sabtu 19 Desember 2020 melakukan pembagian tugas, anggota kelompok juga berpartisipasi. Kemudian pada Rabu 23 Desember tugas 1, ya ini mengenai hasil secara linear, kuadratik, kubik, dan kuartik dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian hari Sabtu pengerjaan tugas 2, 3, 4, 5 dan pembuatan PPT. Kemudian tugas 6 perekaman kemudian pada 27 Desember lakukan perekaman presentasi. Nah, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.